Kamu belum tahu saya. Ya saya tahu Anda Kiai Suhada, terus ada apa? Saya tahu Anda di kampungnya Anda ditakutin. Terus saya tahu Anda juga tidak terima ini kan. Ini guguk anak buahnya Anda di kurang alit. Saya bakar sekalian nih. Sekarang Anda dibakar di sini macam. Kenapa? Kamu jangan sok jagoan ya. Saya pengen tahu kehebatan kamu. Jagoan-jagoan apa? Nggak ada orang di sini jagoan. Nggak ada orang hebat. Nggak ada Makanya orang kamu hebat. paling hebat di sini. Kata siapa? Banyak orang yang ngomong paling jago kamu di sini. Nggak ada. Kamu belum tahu saya. Nggak ada orang hebat, nggak ada orang kuat. Pengen mencoba saya kamu. Ya makanya saya akan tadi nanya, Anda waras? Waras, kenapa kamu nuduh saya gila ya? Ya nggak usah ngotot-ngotot, nggak usah ngegas. Tarik sama saya terjilanya, baru kerasa. Kamu itu sok pinter. Nah ya Anda yang sok pinter. Anda Kiai. Saya kiai di sini. Kiai dari mana? Saya kiai dari kampung sini, sudah keluar saya di sini. Dari hutannya? Dari hutan. Lihat kamu baju saya putih semua, tandanya saya orang suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyaksikan kembali kisah dakwah perjuangan Ustadz Kang Ujang Bustomi, dan semoga keberkahan senantiasa terlimpahkan kepada kita semuanya. Kisah ini adalah tentang aksi Kang Ujang ketika diundang datang oleh seorang spiritual yang bernama Kiai Suhada. Yang mana, Kiai Suhada ini adalah kiai sesat, yang biasa melakukan praktek kirim santet dan perdukunan. Sang kiai belum terima atas kekalahannya dengan Kang Ujang Bustomi ketika melakukan duel beberapa waktu yang lalu. Dan misinya kali ini adalah untuk kembali duel balas dendam. Lalu mampukah sang kiai membalaskan dendamnya tersebut kepada Kang Ujang Bustomi? Silahkan disimak kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan Kang Ujang Bustomi dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Sahabat Kang Ujang Bustomi yang berbahagia. Di sebuah malam sunyi yang ada di sebuah lereng pegunungan. Malam itu, Kang Ujang menyusuri sebuah jalanan setapak yang kiri kanannya dipenuhi banyak tanaman hutan. Tujuannya adalah untuk mendatangi sebuah rumah sederhana yang ada di pedalaman lereng pegunungan itu. Rumah tersebut rumah dari Kiai Suhada, seorang petapa sakti yang mengaku kiai yang ternyata adalah seorang dukun santet yang sangat berbahaya. Dan kedatangan Kang Ujang ini adalah atas undangan sang kiai yang ingin melakukan duel balas dendam. Kisah ini adalah bermula dari beberapa bulan yang lalu, yaitu ketika Kang Ujang mendatangi sebuah markas yang dikatakan warga merupakan padepokan dari para dukun santet. Padepokan tersebut awalnya diyakini sebagai tempat untuk belajar ilmu agama, karena atribut pakaian mereka yang menggunakan pakaian seperti santri pada umumnya. Namun dalam berjalannya waktu, baru kemudian diketahui bahwa pakaian suci yang mereka gunakan itu hanyalah sebagai kedok saja. Itu dikarenakan padepokan tersebut ternyata mengajarkan praktek ilmu hitam perdukunan. Dan Kiai Suhada adalah maha guru dari padepokan itu. Ketika datang ke padepokannya, Kang Ujang mencoba bertabayun kepada Kiai Suhada dan para muridnya. Yaitu benarkah informasi yang diterimanya bahwa padepokan sang kiai telah mengajarkan ilmu hitam perdukunan. Akan tetapi sang kiai tidak mengakui yang disampaikan oleh Kang Ujang Bustomi.
Dia mengatakan bahwa ilmu yang dia miliki bukanlah ilmu hitam dari setan. Karena sebagian dari amalannya adalah juga menggunakan ayat-ayat dari Al-Quran. Namun Kiai Suhada juga mengakui bahwa ilmu gaibnya tersebut juga dia gunakan untuk melakukan kirim santet. Kang Ujang pun berkata kepadanya bahwa memang ilmu itu ada yang datang dari ajaran agama yang lurus, dan ada pula yang dari ajaran iblis yang terkutuk. Namun pada dasarnya, kemuliaan atau tidaknya ilmu itu adalah datang dari pemiliknya. Karena ilmu itu menjadi baik karena digunakan untuk hal yang bermanfaat, dan akan juga menjadi buruk jika digunakan untuk hal yang mudhorat, termasuk yang dilakukan oleh Kiai Suhada. Betul mantra yang digunakan adalah dengan ayat Al-Quran. Tapi karena tujuannya adalah untuk menyakiti, maka ilmu tersebut telah dikuasai oleh iblis dan setan. Dan Kang Ujang Bustami meminta agar Kiai Suhada tidak lagi melakukan kejahatan itu. Ayat Al-Quran itu adalah ayat yang mulia, hendaknyalah dimanfaatkan untuk tujuan yang mulia pula. Dan dinasihati Kang Ujang Bustami yang demikian. Waktu itu Kiai Suhada dan para pengikutnya menjadi sangat marah. Mereka tidak terima karena Kang Ujang telah mencampuri urusan yang dilakukan di padepokannya. Sehingga kemudian terjadi pertarungan hebat Kang Ujang Bustami dengan Kiai Suhada dengan para pengikutnya. Dan pada akhirnya, Kang Ujang bisa mengalahkan mereka. Akan tetapi, Kiai Suhada waktu itu bisa pergi melarikan diri. Sedang para pengikutnya, ada dari mereka yang kemudian bertobat. Namun ada pula yang sekarat dan mati. Namun tampaknya, kekalahan Kiai Suhada waktu itu tidak menjadikannya tersadar dan bertobat. Bahkan dia sepertinya malah tenggelam dengan kuasa setan. Dan karena itu, dia malam ini mengundang Kang Ujang Bustami. Kiai Suhada berkata bahwa dia memang kalah ketika berduel beberapa waktu yang lalu. Namun dia sedikit pun tidak ingin menyerah begitu saja. Dia kabur adalah untuk mencari ilmu yang lebih sakti mandraguna. Sejak dikalahkan oleh Kang Ujang, sedikit pun hidupnya tidak merasa tentram dan bahagia. Kekalahan itu sepertinya tidak pernah bisa untuk dilupakannya. Dan dia akan merasa puas jika dia bisa mengalahkan Kang Ujang Bustami. Dalam waktu yang panjang itulah Kiai Suhada kemudian kembali mempelajari sebuah ilmu. Dan setelah merasa sempurna kehebatan ilmunya, dia pun kembali menjadi jumawa. Dia sangat yakin dengan ilmu barunya ini dia menjadi orang yang paling sakti mandraguna. Dan pada akhirnya, dia kemudian ingin kembali berduel dengan Kang Ujang Bustami. Sang Kiai kemudian mengundang Kang Ujang untuk kembali datang ke tempat padepokannya yang sudah sepi ini. Kang Ujang pun mencoba untuk berkata kepada Kiai Suhada yang tersesat itu, bahwa seharusnyalah dia tidak dikuasai dendam dan amarah. Dendam amarah itu adalah bisikan setan, yang sebenarnya malah akan menjerumuskannya kepada kehancuran. Bolehlah kini Sang Kiai merasa lebih hebat dengan ilmu yang dimilikinya. Akan tetapi Sang Kiai harus sadar bahwa ilmu itu bukan untuk disombongkan, apalagi untuk menghancurkan sesamanya. Di atas langit masih ada langit, dan setiap ilmu dunia pasti akan bisa dikalahkannya. Hendaknyalah Sang Kiai itu menggunakan ilmunya itu untuk kebaikan manusia, dan bukan untuk menyakiti dan menganiaya. Namun Sang Kiai Suhada sudah tidak peduli dengan nasihat mulia dari Kang Ujang Bustami. Tampaknya pengaruh iblis itu sudah melekat erat di hati dan pikirannya. Saat ini tujuannya hanya satu, yaitu untuk menghancurkan Kang Ujang Bustami, dan bahkan juga ingin membunuhnya. Dan mengetahui Sang Kiai yang sudah kerasukan setan itu, Kang Ujang pun tidak ada pilihan lain lagi. Dia pun sudah sangat siap jika Sang Kiai ingin melampiaskan balas dendamnya dengan media sebuah boneka kecil yang ada di tangannya. Sang Kiai sesat itu kemudian terlihat membaca mantra. Dia mencoba untuk mengeluarkan ilmunya yang dikatakannya sangat hebat itu. Dan sejurus kemudian, dia pun segera menyerang Kang Ujang Bustami. Maka terjadilah kembali duel hebat Kang Ujang Bustami dengan Sang Kiai yang sudah dikuasai iblis itu. Setan kegelapan, minta bantuan.
Bunuhlah Ujang. Sirnakan Ujang. Minta bantuan. Bunuhlah Ujang. Sirnakan Ujang. Pertarungan Kang Ujang Bustomi dengan Kiai Suhada itu benar-benar sangat luar biasa dan menegangkan. Dan kali ini, tampaknya Kiai Suhada sepertinya menjadi lawan sepadan bagi Kang Ujang Bustomi. Mereka saling menyerang dengan kemampuan hebat yang dimilikinya. Namun ternyata belum ada tanda-tanda ada yang kalah di antara mereka. Sang Kiai sesat itu terus berusaha mengeluarkan ilmu iblis yang dimilikinya. Suasana terasa sangat mengerikan. Bayang-bayang menyeramkan seperti berkeliaran, dan saling berusaha membunuh dan menghancurkan. Sedang Kang Ujang Bustomi
Tetap berusaha terus fokus dengan kekuatannya. Kang Ujang yakin, selama hati senantiasa berserah diri kepada Tuhan, para iblis mengerikan itu tidak akan pernah mampu untuk menembus tubuhnya. Sampai pada akhirnya, tampak sang kiai di hadapannya itu kemudian terlihat kelelahan. Semakin lama semakin terasa, kekuatan iblis yang dimiliki sang kiai, semakin lama semakin lemah dan menghilang. Tampaknya, sedikit demi sedikit, kekuatan iblis itu telah tersandra, yang pada akhirnya sampai pada masanya. Dan di saat itulah sang kiai sudah terlihat tak berdaya, yang pada akhirnya, dia kemudian menyerah dengan sendirinya. Terima kasih telah menyaksikan kisah dakwah yang penuh edukasi dan kemuliaan ini. Ambillah sisi positifnya dan buanglah sisi negatifnya. Tentunya kami juga berharap, semoga kisah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga jadi pelajaran yang baik bagi pemirsa. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan banyak karunia-Nya kepada kita semuanya.